Tinggal di kontrakan yang bersebelahan dengan keluarga tante sendiri. Di awal bahagia, namun ternyata si om suami dari tante sendiri mencintai keponakan, melakukan sesuatu yang tak diduga hingga akhirnya menghabisi keponakannya tersebut. Kejadian kisah nyata kali ini tepatnya terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat. Seorang wanita bernama Nani berasal dari Sukabumi, menikah dengan sang suami Yana dan punya 1 orang anak. Bahkan pernikahannya sudah beberapa tahun dan anak sudah berusia balita. Tak hanya menjadi ibu rumah tangga, Nandi pun membantu sang suami bekerja melipat kain-kain dari pabrikan namun dikerjakan di rumah. Sementara sang suami bekerja di salah satu pabrik. Rumah tangga Yana dengan Nani pun dinilai baik-baik saja. Menurut para tetangga, pasangan ini pun terlihat akur, baik-baik saja, tak pernah ada masalah dan tak punya musuh. Tepat di sebelah kontrakan Nani, ada juga bibi dari Nani yang juga tinggal bersama sang suami Ripki dan anak balitanya. Bibi dari Nani dan suaminya Ripki pun punya pekerjaan yang sama dengan Nani, yaitu melipat kain. Mereka pun nampak terlihat akur dan mengerjakan semua pekerjaannya bersama-sama. Saat suami Nani Yana bekerja, Nani pun hanya tinggal bersama bibi dengan sang suami yang tinggal bersebelahan. Kedua keluarga ini pun nampak saling menjaga, tak pernah ada masalah, bahkan terlihat kekeluargaan yang sangat erat. Namun ternyata tanpa siapapun tahu, Ripki suami dari bibi Nani ini ternyata punya niat buruk kepada Nani, keponakannya sendiri. Saat Ripki sendiri, dirinya yang kerap menonton film dewasa, bukannya memikirkan bersama sang istri, melainkan memikirkan dengan keponakan dari istrinya sendiri, Nani. Ripki suami dari sang bibi ini ternyata naksir sudah lama kepada Nani dan kerap memikirkan dirinya ingin melakukan kiwik-kiwik bersama Nani. Tepatnya ada kejadian yang cukup mencengangkan di tanggal 18 Desember 2022 pagi hari saat itu. Semua warga lelaki kerja bakti termasuk Yana, suami dari Nani yang ikut kerja bakti. Saat semua orang sibuk, tiba-tiba satu ibu-ibu meminta Yana untuk pulang karena di rumah Yana ada kejadian. Yana dengan warga lainnya langsung berlarian ke rumahnya. Di rumah Yana pun mendengar kalau Nani ditemukan gandir di kamar mandinya sendiri. Bahkan saat dilihat oleh Yana, Nani pun sudah tak bernyawa. Orang yang pertama menemukan Nani sudah tak bernyawa adalah Rifki, suami dari bibinya sendiri. Saat itu bahkan Rifki mengungkapkan dirinya coba membantu Nani, namun Nani tak tertolong. Yana sebagai sang suami tak percaya sang istri bundir, mengingat mereka baik-baik saja, tak ada masalah. Bahkan saat sebelum Yana pergi, Nani dengan Yana pun sempat ngobrol bersama. Bahkan tiba-tiba salah satu tetangga mendengar kalau Nani menjerit 3 kali. Ada kecurigaan dari Yana dan para warga, apalagi saat ditanyai Ripki pun terlihat gugup. Juga ternyata di tangan Ripki ada luka. Saat itu salah satu warga pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini, interogasi semua para tetangga dan juga suami dari Nani. Bahkan pihak kepolisian pun menginterogasi banyak orang yang pertama menemukan jasad Nani, yaitu Ripki, saksi pertama yang menemukan. Hingga karena ada keterangan yang berbelit-belit kepada pihak kepolisian yakin Ripki adalah pelakunya. Apalagi terlihat jelas di CCTV tetangga, Ripki adalah orang yang terakhir yang bersama Nani. Tak lama usai diselidiki, akhirnya Ripki pun dinaikkan menjadi tersangka dari status saksi. Ripki pun dijadikan tersangka usai dirinya mengakui perbuatannya. Tak lama Ripki pun menceritakan kronologis kejadian. Saat itu istri Ripki dengan sang anak memang sedang kecililin ke rumah saudara Ripkinya sendiri. Nani yang saat itu hanya dengan sang anak karena ternyata sang suami Yana ikut kerja bakti. Saat itu keduanya sempat ngobrol. Bahkan saat itu Ripki pun terus terang kepada Nani kalau dirinya naksir kepada Nani dan mencoba merayu Nani. Saat itu bahkan Ripki pun mengajak dan meminta Nani untuk berhubungan. Nani yang saat itu ketakutan karena hanya berdua dengan sang anak pun panik hingga akhirnya bersembunyi di kamar mandi. Karena Ripki sudah tak kuat, Ripki pun mengejar Nani ke kamar mandi dan membuka pintu. Dan tak lama membuka pintu kamar mandi dengan paksa. Hingga akhirnya setelah Ripki berhasil mengejar Nani, anak dari mereka pun dimasukkan ke kamar dan tak lama Ripki pun memukul Nani beberapa kali hingga akhirnya Nani tak bernyawa. Panik usai mendapatkan Nani tak bernyawa, Ripki pun membuat seakan Nani melakukan gandir di kamar mandinya sendiri. Bersandiwara kalau dirinya adalah orang pertama yang menemukan Nani, Ripki saat itu belum sempat berbuat apa-apa kepada Nani, bahkan wanita yang kerap dibayangkan melakukan wiki-wiki bersama dirinya. Mencoba menutupi semua peristiwa yang ada, namun ternyata pihak kepolisian lebih pintar mendapatkan kecurigaan dari warga dan suami dari Nani hingga akhirnya Ripki pun berhasil diamankan.
Terkait permasalahan ini, jasad dari Nani pun dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi dan dilakukan pemakaman. Sementara istri dari Ripki, bibi dari Nani sendiri tak menyangka sang suami ternyata naksir dan menginginkan keponakan dari istrinya sendiri. Istri dari Ripki pun memilih menceraikan Ripki yang memang sudah ditahan pihak kepolisian. Tak mau menunggu lama lagi, dirinya pun langsung memproses ke pihak pengadilan. Yana, suami dari Nani sendiri, tak mau memaafkan Ripki dan meminta Ripki diadili seberat-beratnya. Terkait permasalahan ini, Ripki pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Mengaku menyesal, meminta maaf kepada keluarga besar dan meminta maaf kepada sang istri. Kini Ripki tak bisa lagi bertemu sang anak karena sang istri melarangnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.